Selamat datang di Bon Jovi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar Persib Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui lawan Madura United menjadi awal yang sangat berat bagi Persib di putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 meski berakhir dengan kemenangan 1-0. Laga yang berlangsung Rabu 1 November 2023 malam di Stadion Gelora Bangkalan, Madura itu memang berjalan cukup ketat hingga akhirnya menciptakan gol pada menit ke-85 lewat sundulan Nick Kuipers setelah menerima umpan tendangan bebas Ezra Walian. Alhamdulillah kami mendapatkan hasil yang bagus karena bermain di Madura memang sangat berat juga. Kami bisa menghasilkan 3 poin berkat kerja keras pemain dan mengikuti instruksi dari pelatih, kata Beckham Putra. Menurut Beckham, pada 15 menit awal, Persib Bandung langsung melakukan penekanan, namun hingga babak pertama selesai tidak terjadi gol. Masuknya beberapa pemain pada babak kedua, diakui Beckham Putra terjadi perubahan bagi Persib. Alhamdulillah bisa mendapatkan 3 poin dan tentunya ini sangat positif untuk laga kedepannya. Karena kami akan bermain di kandang dan posisi 4 besar tentu menjadi motivasi buat kami ke depan. Pada babak kedua, pelatih Boyan Hodak memang melakukan perubahan kekuatan dengan memasukkan Ezra Walian pada awal babak kedua menggantikan Robby Darwish. Kemudian Beckham Putra Nugraha menggantikan Fred Butuan pada menit ke-66, Rezaldi Hehanusa menggantikan Edo Febriansyah di menit ke-76, Victor Igbonevo menggantikan Levi Madinda pada menit ke-88, dan Arsan Makarin menggantikan Ciro Alves pada menit ke-88. Kemenangan Persib atas Madura United ini sekaligus mempertahankan tren positif Pangeran Biru di Liga 1 2023-2024 sebagai tim yang belum terkalahkan dalam 11 laga secara beruntun, 8 laga menang dan 3 kali imbang. Ya, itu jadi motivasi karena 11 kali main belum terkalahkan. Apalagi nanti main di kandang sendiri. Mudah-mudahan tren ini bisa kami pertahankan dan saya bisa berkontribusi positif bagi tim, ungkapnya. Keberhasilan Persib Bandung mencapai rekor 11 laga tanpa kekalahan di Liga 1 musim ini setelah menaklukkan Madura United dengan skor tipis 1-0 tidak terlepas dari hadirnya sosok Levi Clement Madinda di tim Maung Bandung. Meskipun hanya berstatus pemain pinjaman, namun peran gelandang asal Gabon tersebut cukup sentral, terutama dalam memperkuat lini serang Persib. Akan tetapi terdapat fakta menarik di mana Levi Madinda yang selalu mampu menjadi bagian dari 11 pemain utama dari 13 laga yang telah dimainkannya. Ia hanya tercatat 1 kali bermain penuh hingga pertandingan berakhir, yakni saat Persib kontra PSIS Semarang pada 20 Agustus 2023. Sisanya, Madinda selalu digantikan oleh pelatih Persib Boyan Hodak di pertengahan babak kedua, termasuk saat menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan. Pelatih Persib Boyan Hodak pun menjelaskan bahwa digantinya beberapa pemain, termasuk Madinda dalam laga tersebut, merupakan bagian dari strategi yang harus dilakukan timnya dalam menjaga keunggulan setelah berhasil memimpin melalui gol yang dihasilkan oleh Nick Kuipers pada menit ke-85. Seperti kita lihat bahwa kami baru bisa mencetak gol setelah skor 0-0 tetap bertahan hingga lebih dari setengah pertandingan di babak kedua. Lalu setelah tercipta gol di menit ke-85, saya menarik keluar Madinda dan Ciro karena bagian dari strategi yang harus kami lakukan, kata Boyan Hodak. Selain bagian dari strategi, menurutnya keputusan mengganti Madinda dan Ciro Alves dalam laga tersebut karena timnya membutuhkan pemain lebih segar untuk mempertahankan situasi dan memperkuat lini pertahanan.
Jadi rotasi selama 90 menit itu lebih-lebih dari sekedar pergantian pemain. Tapi di 5 menit terakhir, kami memang butuh seorang yang lebih segar untuk masuk dalam pertandingan, terutama mampu memperkokoh lini pertahanan untuk bisa memastikan kemenangan hari ini, katanya. Di sisi lain, dari 13 laga yang telah dimainkan Levi Madinda bersama Persib, ia pun telah berhasil menyumbangkan 1 gol yang dihasilkannya saat laga kontra Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1 tersebut, gol Levi Madinda dinobatkan sebagai gol terbaik pekan ke-8 di kompetisi Liga 1 musim ini. Diwarnai 2 penalti dan 2 kartu merah, Arema FC sukses mengalahkan Dewa United dengan skor 2-1 pada pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Laga Arema FC versus Dewa United berlangsung di Stadion Kapten Iwendi Ptagi Anyar, Bali, Kamis 2 November 2023. 2 gol Arema FC dicetak oleh Gustavo Almeida melalui titik penalti dan Dedik Setiawan di menit 67 mampu menundukkan perlawanan Dewa United yang di akhir laga bermain 9 orang. Dewa United harus menutup laga dengan 9 pemain lantaran wasit memberikan kartu merah kepada Ahmad Rusadi dan Egy Maulana Fikri. Namun, meski menang atas Dewa United, tim Singoedan masih berada di zona degradasi. Arema FC, calon lawan Persib di pekan ke-19, kini berada di peringkat ke-16 dengan torehan 17 poin. Persib Bandung akan ditinggal 3 pemainnya usai laga melawan Arema FC Rabu 8 November 2023. Mereka dipanggil pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Sintayong memanggil 27 pemain untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua melawan Irak dan Filipina. 2 laga tandang ini akan berlangsung pada 16 dan 21 November. Laga melawan Irak akan berlangsung di Barca International Stadium dan versus Filipina di Stadion Rizal Memorial. Untuk 2 pertandingan ini, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand tidak dipanggil karena masih mengalami cedera. Pada pemanggilan ini, Muhammad Riyandi kembali dipanggil setelah absen lama karena mengalami cedera. Selain itu, ada juga Adam Alis dan Andi Setio. Untuk pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Jordi Amat, Sen Patinama, Sadila Ramdhani, Rafael Sturik, dan Elkan Bagot masih tetap menghiasi skuad Garuda. Sedangkan untuk Persib menjadi klub penyumbang pemain terbanyak sebanyak 3 pemain, yakni Mark Klok, Muhammad Edo Febriansyah, dan Rahmat Irianto. Setelah itu ada Borneo FC, Dewa United, Persis Solo, Persija Jakarta, dan Persikabo yang masing-masing menyumbang 2 pemain. Para pemain ini akan berkumpul di Jakarta pada 11 November mendatang dan bertolak ke Irak malam harinya.